Selamat malam teman-teman dan Bu Anggia. Perkenalkan, saya Clara Natasha Bayar Hutauru, 2018-015-00056. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kecanduan game online konseling populasi khusus. Latar belakang kecanduan game online. Game online merupakan sebuah hal yang tidak asing lagi yang sudah menjadi trending saat ini. Memainkannya dengan menggunakan komputer maupun smartphone. Pada era digital seperti sekarang ini, di mana perkembangan zaman semakin canggih, game online sudah menjadi bagian dari gaya hidup mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Game online menjadi idola bagi semua kalangan karena dapat dijadikan alternatif menghilangkan kejenuhan saat lelah beraktivitas untuk refreshing. Tetapi, bermain game online ini tidak semua orang dapat mengontrol dengan baik hingga menjadi ketagihan dan berdampak buruk. Deskripsi karakteristik klien. Klien berinisial MD, seorang pria berusia 15 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara. Klien duduk di kelas 1 SMP di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Klien memiliki tinggi badan sekitar 160 cm dan postur tubuh yang kurus. Klien tinggal di daerah Pondokopi, Jakarta Timur. Klien memiliki hobi bermain bola dan suka naik gunung. Tempat tinggal klien banyak sekali anak remaja yang sering nongkrong di warung untuk mabar. Istilahnya main bareng ya teman-teman. Yang dimaksud main bareng adalah bermain game online. Klien setiap hari hanya menghabiskan waktu untuk bermain game online dari bangun tidur yang diingat hanya bermain game. MD sudah bermain game semenjak usia 12 tahun. Sudah sekitar 3 tahun ini MD menghabiskan waktu bermain game online dan awal mulai MD bermain game online adalah ajakan dari teman MD. Klien merasa orang tua klien tidak perhatian kepadanya, sehingga MD mencari kesenangan dari game online. Permasalahan yang sering muncul pada klien sering marah-marah ketika kuota data handphonenya tidak ada, klien sering mengambil uang orang tuanya untuk bermain game online, klien mengabaikan tugas-tugas sekolah, klien sering sekali mengantuk dan bolos sekolah, tidak peduli dengan orang sekitar termasuk kepada aturan dan omongan orang tuanya, dan yang terakhir adalah klien sering sekali emosi yang tidak stabil. Analisis kebutuhan klien. Dari permasalahan yang sering muncul, maka dapat disimpulkan analisis kebutuhan klien. Yang pertama, klien membutuhkan lingkungan yang baru. Yang kedua, pentingnya perhatian orang tua yang ekstra untuk klien. Yang ketiga, quality time orang tua untuk MD. Yang ketiga, mengalihkan kebiasaan bermain game online ke hal yang lebih positif, seperti menambah kegiatan MD liburan atau mengikuti kegiatan olahraga, sehingga MD dapat melupakan kebiasaan bermain game online-nya. Potensi yang dapat dikembangkan. Tadi kan klien memiliki hobi bermain bola dan naik gunung ya. Jadi potensi klien itu klien dapat melakukan olahraga main bola bersama teman-temannya sehingga klien dapat melupakan kebiasaan buruknya. Lalu yang terakhir adalah klien dapat melakukan aktivitas naik gunung bersama teman-teman atau mengikuti komunitas yang dapat meneruskan hobi klien. Layanan BK yang tepat. Yang pertama, layanan informasi, yaitu konselor dapat memberikan layanan informasi mengenai bahaya kecanduan game online dan pengaruh buruknya untuk kesehatan mental, kesehatan diri, hal apa saja yang dirugikan ketika kita kecanduan game online. Selain itu, konselor juga dapat memberikan informasi mengenai hal-hal positif apa saja, baik untuk mengembangkan potensi diri dari klien dan dapat mengambil keputusan dengan baik. Yang kedua adalah layanan penguasaan konten. Konselor akan membantu klien mengarahkan klien kepada perkembangan bakat klien seperti bermain bola dan naik gunung, karena jika hal tersebut diterapkan maka klien akan lebih positif dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir adalah layanan BK yang tepat adalah konseling individu. Di sini konselor akan melakukan konseling individu untuk membantu klien menemukan permasalahan-permasalahan yang tengah muncul sehingga klien dapat mengentaskan masalah dari klien dan menjadikan pribadi yang baru dan kehidupan yang baru dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Jadi di sini konselor membantu klien untuk mengentaskan case klien dan mengembangkan case klien. Jadi klien dapat mengembangkan potensi dirinya, menjalankan hari-harinya dengan baik.
Kesimpulan dari observasi ini adalah game online telah menjalani perkembangan yang pesat, baik dari segi teknologinya, mulai dari dahulu hanya dipakai oleh keperluan pekerjaan saja, sehingga banyak ragam jenisnya. Game online juga sudah mempengaruhi cara kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Game online membuat kita dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan orang lain, akan tetapi efek dari kecanduan game online dapat berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari kita, dapat mengganggu kesehatan kita. Selain itu juga kita akan tidak dapat mengontrol emosi yang terkadang suka berlebihan, sedang bermain justru hal tersebut sangat tidak baik untuk kesehatan mental kita. Jadi berlebihan untuk bermain game online apalagi sampai kecanduan itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental, kesehatan diri, bahkan pekerjaan, rutinitas, kebutuhan kita akan terganggu dan terhalang juga. Nah, jadi teman-teman, kita berusaha untuk tidak kecanduan game online ya, supaya kita mempunyai kehidupan sehari-hari yang lebih berguna dan efektivitas. Terima kasih.